Aku pikir pindah ke kompleks baru ini bakal jadi awal yang menyenangkan. Tapi, kenapa setiap siang hari, jalanan sepi, rumah-rumah sunyi, dan tetanggaku seperti menghilang? Hingga suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuatku sadar, mereka bukan manusia. Halo, teman-teman pecinta cerita misteri. Selamat datang kembali di Bunga Malam, tempat kita menyelami kisah-kisah yang bikin bulu kuduk merinding. Kali ini, aku bawakan cerita berjudul Bayang di Siang Bolong. Kalau kamu suka cerita yang bikin jantungan, jangan lupa klik subscribe di channel Bunga Malam dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kisah seram lainnya. Yuk, kita mulai. Namaku Dira, penulis lepas yang baru pindah ke Kompleks Bunga Asoka, sebuah perumahan kecil di pinggiran kota. Hanya ada 10 rumah dengan pagar kayu putih dan taman rapi, dikelilingi pohon pinus tua yang memberikan kesan sepi namun menawan. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama, tempat ini tampak sempurna untuk menulis. Hari pertama, udara pagi segar, embun menempel di rumput, dan tetanggaku menyambut ramah. Bu Sari, tetangga sebelah, tersenyum lebar sambil menawarkan kue. "Selamat datang, Dira," katanya, tapi matanya berkilat aneh, seperti menyimpan rahasia. Pak Hasan, di ujung jalan, melambai dengan wajah pucat. Semua terasa normal, tapi malam itu, saat aku duduk di rumah baru, jantungku berdegup tak wajar. Ada perasaan bahwa sesuatu mengintip dari balik jendela gelap, meski aku mencoba menepisnya sebagai capek pindahan. Hari-hari awal di kompleks ini biasa saja di pagi hari. Aku suka duduk di teras, menyeruput kopi sambil menikmati kabut tipis di antara pohon pinus. Anak-anak dari rumah nomor 7 kadang bermain di taman, tertawa ceria, meski wajah mereka pucat. Tapi, begitu matahari naik tinggi, suasana berubah. Jalanan menjadi sepi, seperti kota mati. Tirai-tirai rumah tertutup rapat, tak ada suara anak-anak, mobil, atau bahkan burung. Mungkin semua sibuk, pikirku, tapi keheningan itu terasa salah. Aku menyalakan radio untuk mengusir rasa tak nyaman, tapi suara penyiar terputus-putus, seperti dari dunia lain. Aku memandang rumah Bu Sari, jendelanya gelap, seolah menelan cahaya matahari. Firasat buruk merayap, seperti bisikan dingin di tulang punggungku. Malam hari, kompleks ini seperti terbangun. Lampu jalan menyala redup, menciptakan bayang-bayang yang bergoyang seperti hidup. Aku di ruang tamu, mencoba menulis, tapi suara tawa anak-anak nomor 7 terdengar aneh, terlalu nyaring, seperti jeritan yang disamarkan. Mengintip dari jendela, aku melihat siluet mereka berlarian, gerakan mereka terlalu cepat, seperti bayangan yang melayang. Tiba-tiba, Bu Sari muncul di depan pagar, membawa kue. "Coba kueku, Dira," katanya, suaranya ceria tapi matanya berkilat tak wajar, seperti kaca hitam. Aku mengambil piring itu dengan tangan gemetar, senyumnya terlalu lebar, hampir tak manusiawi. "Makasih, Bu," jawabku cepat, lalu menutup pintu, napasku tersengal. Kue itu baunya aneh, seperti tanah basah, dan aku tak berani menyentuhnya. Malam itu, aku tak bisa tidur, merasa ada sesuatu di sudut kamar, menatapku dari kegelapan. Kegelisahan mendorongku untuk mencari tahu. Siang itu, aku jalan keliling kompleks, tapi jalanan kosong, hanya suara daun kering yang tersapu angin. Rumah Pak Hasan dan nomor 7 tampak tak berpenghuni, tirainya tertutup rapat. Aku nekat mengetuk pintu Bu Sari, membawa kue sebagai alasan. "Bu Sari?" "Saya Dira," seruku, tapi tak ada jawaban. Hanya hening, lalu suara gesekan pelan dari dalam, seperti sesuatu merangkak. Jantungku berdegup kencang, dan aku mundur, kue jatuh dari tanganku. Aku lari pulang, merasa ada yang mengikuti, meski saat menoleh, tak ada apa-apa selain bayang-bayang pohon yang menari di bawah matahari. Malam itu, Bu Sari muncul di depanku, membawa kue lagi. "Tadi siang ke rumah, ya?" "Maaf, aku tidur," katanya, tapi suaranya terlalu halus, seperti dibaca dari skrip. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi yang terlalu putih, matanya tak berkedip. "Iya, Bu, nggak apa," jawabku, tanganku gemetar mengambil piring. Bau kue itu busuk, seperti daging basi. Aku buru-buru menutup pintu, membuang kue itu, tapi baunya tetap menempel. Aku duduk di sofa, merasa rumah ini bukan tempat aman lagi, melainkan kurungan yang menyimpan rahasia mengerikan. Aku mulai mencatat kebiasaan tetanggaku. Pak Hasan hanya keluar sore, menyiram tanaman dengan wajah pucat.
Anak-anak nomor 7 tak pernah bermain di siang hari. Tawanya di malam hari terdengar dibuat-buat. Aku googling tentang kompleks ini, tapi tak ada informasi. Seperti tempat ini tak ada di peta. Aku tanya Rian, temanku di kecamatan. Gak ada data soal bunga Asoka, Dir. Yakin alamatnya benar? Katanya, membuatku merinding. Malam itu, aku mengintip dari jendela, melihat tetangga berkumpul di bawah lampu jalan, berbisik, sesekali melirik rumahku. Apa yang mereka rencanakan? Aku nekat menguping malam itu, bersembunyi di balik pagar. Bu Sari dan Pak Hasan berbisik. Dia mulai curiga, kata Bu Sari, suaranya seperti desisan. Jangan sampai dia tahu. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, seorang anak muncul di sampingku. Kak Dira ngapain? Tanyanya, matanya hitam pekat, senyumnya dingin. Aku lari ke rumah, mengunci pintu, napasku tersengal. Aku tahu, mereka bukan manusia. Tapi apa? Aku pasang kamera di teras untuk merekam aktivitas luar. Siang hari, rekaman menunjukkan jalanan sepi. Malam hari, bayangan-bayangan melintas cepat, seperti asap yang bergerak. Sosok mirip Bu Sari terlihat melayang, tubuhnya tak wajar. Aku memutar ulang rekaman, mendengar bisikan namaku di antara desisan. Aku menutup laptop, merasa dinding rumah menutupku, seperti makhluk yang ingin menelanku. Aku coba hubungi agen properti, tapi nomornya tak aktif. Kontrak sewa hilang dari laci. Di loteng, aku temukan foto lama kompleks ini, tapi wajah-wajah tetangga buram, seperti dihapus. Aku merasa ada napas dingin di leherku, meski sendirian. Aku lari ke kamar, mengunci pintu, tapi suara langkah pelan terdengar dari loteng. Apakah aku tersesat ke dunia yang salah? Malam itu, aku terbangun oleh ketukan di jendela. Mengintip dari tirai, aku melihat Bu Sari di luar, matanya hitam tanpa pupil, senyumnya penuh gigi runcing. Dira, keluar, bisiknya, suaranya menggema di kepalaku. Aku menjerit, jatuh ke lantai, menutup telinga, tapi bisikannya terus terdengar, kami tahu kamu melihat. Ketukan berpindah ke pintu, lebih keras. Aku meringkuk, napasku tersengal, merasa malam ini tak akan berakhir. Pagi harinya, aku gemetar, tak berani keluar. Aku ambil pisau dapur dan berjalan ke rumah Bu Sari, pintunya terbuka sedikit. Di dalam, bau tanah basah menyengat. Ada cermin besar di sudut, tapi pantulanku tak ada. Hanya Bu Sari, tersenyum di belakangku. Aku menjerit, lari keluar, dan melihat Pak Hasan serta anak-anak nomor 7 menatapku dengan mata hitam. Kamu gak seharusnya di sini, desis Pak Hasan. Aku lari pulang, mengunci diri. Aku sadar mereka bukan manusia, mungkin makhluk yang hidup di malam, takut pada matahari. Aku ingat cerita nenek tentang roh terjebak, tapi ini lebih buruk. Aku tak tahu apakah aku bisa kabur. Setiap malam, ketukan dan bisikan memanggilku. Aku coba rekam, tapi hanya hening saat diputar ulang. Aku terjebak, dan rumah ini seperti penjara. Aku coba cari cara keluar, tapi pintu depan terasa diawasi. Aku hubungi Rian, tapi sambungan terputus. Barang-barangku berisi benda aneh, kertas dengan tulisan asing, bau tanah basah. Malam itu, ketukan di pintu lebih keras. Kamu tak bisa pergi, suara Pak Hasan seperti gemuruh. Aku sembunyi di kamar, merasa jiwaku terkikis. Pagi itu, aku lihat cermin dan menjerit. Mataku kini punya bayangan hitam, seperti milik mereka. Aku rekam diri, tapi wajahku buram, seperti foto di loteng. Aku sadar kompleks ini mengubahku. Tawa anak-anak di luar seperti mantra, memanggilku bergabung. Aku menutup telinga, tapi bisikan mereka merayap di pikiranku. Aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Malam ini, ketukan kembali terdengar, disertai suara desisan. Bergabunglah, Dira, bisik mereka. Mataku di cermin hampir hitam pekat. Aku menulis ini, berharap seseorang menemukannya. Jika kalian pindah dan merasa aneh, lari. Kompleks ini adalah kuburan bagi yang hidup. Doakan aku, karena pintuku mulai berderi terbuka, meski aku menguncinya. Aku lari ke rumah setelah melihat Bu Sari di cermin, napasku tersengal. Aku kunci semua pintu, tapi ketukan di jendela terdengar, disertai bisikan, kamu milik kami. Di luar, Bu Sari, Pak Hasan, dan anak-anak berdiri, mata mereka hitam,
mulut penuh gigi runcing. Aku menjerit, meringkuk di kamar, merasa rumah ini menjebakku dengan makhluk itu. Malam itu, suara gesekan di dinding seperti cakar. Aku tahu mereka bukan hantu, tapi sesuatu yang lebih jahat. Aku coba rekam, tapi hanya desisan statis. Di cermin, mataku tampak gelap, seperti ada bayangan di dalamnya. Aku takut aku berubah menjadi seperti mereka. Tawa anak-anak di luar seperti jeritan, memanggilku ke kegelapan. Aku tak berani keluar, bahkan di siang hari. Aku coba kabur, tapi merasa diawasi. Barang-barangku penuh benda aneh, bau tanah basah menyengat. Malam itu, ketukan di pintu seperti pukulan. Kamu tak bisa pergi, desis Pak Hasan. Aku sembunyi di bawah tempat tidur, menangis, merasa jiwaku ditarik ke dunia mereka. Pagi ini, mataku di cermin punya asap hitam di dalamnya. Wajahku di video buram, seperti aku dihapus. Aku tahu mereka menginginkanku jadi seperti mereka. Tawa anak-anak seperti nyanyian, menggali pikiranku. Aku tak bisa bedakan mana pikiranku, mana bisikan mereka. Aku tak yakin bisa kabur dari dunia bayang ini. Aku tulis ini di kamar, ketukan di pintu semakin keras. Bergabunglah, bisik mereka. Mataku hampir hitam, seperti milik mereka. Jika kalian baca ini, percaya instingmu. Lari dari tempat aneh. Kompleks ini menelan jiwa. Subscribe ke Bunga Malam untuk cerita seram lain, dan doakan aku. Pintuku berderi terbuka, dan langkah mereka mendekat. Itulah kisah mencekam bayang di siang bolong, sebuah cerita yang bikin kita mikir ulang sebelum pindah ke tempat baru. Bayangkan tinggal di kompleks yang sepi di siang hari, tapi hidup di malam hari dengan tetangga yang bukan manusia. Kalau kalian punya pengalaman seram atau pernah merasa ada yang aneh di lingkungan kalian, ceritain dong di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe di channel Bunga Malam dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka cerita horor, dan mari kita jelajahi kegelapan bersama. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya, dan hati-hati kalau dengar ketukan di malam hari.